pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat. Ya, rencananya pada hari ini Rizik akan memenuhi panggilan Polda Jabar untuk diperiksa terkait dugaan penghinaan lambang dan dasar negara. Dan jelang kedatangan Rizik Syihab, pengamanan di markas kepolisian daerah Jawa Barat mulai diperketat. Setiap tamu yang akan masuk ke Mapolda Jabar diperiksa satu persatu. Kendaraan taktis pun telah disiagakan untuk mengamankan jalannya pemeriksaan selain 500 personel polisi yang diturunkan. Diperkirakan para pendukung Rizik Syihab akan datang ke Mapolda Jabar, sementara ada juga kelompok masyarakat lain yang mendukung polisi dalam menyelidiki kasus ini. Suatu seluruh masa yang kedua. Nah, ini yang kita akan siapkan pengamanan, sudah kita siapkan sekitar 4 SSK, 4 SSK Brimob dan 3 SSK dari setingkat profil dari Sabara sendiri, dan kekuatan yang sekitar kita akan melalui repot. Unjuk rasanya ada di Mapolda, kekuatan kita full di Mapolda. Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab hari ini dipanggil Polda Jawa Barat untuk diperiksa atas kasus dugaan pelecehan Pancasila. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Syasa Wisastro langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syasa, apakah Rizik Syihab hadir memenuhi pemanggilan Polda Jabar? Ya, Marvin, Rizik Syihab pada pemanggilan keduanya kali ini hadir untuk memenuhi panggilan dari kepolisian daerah Jawa Barat. Hari ini Rizik Syihab tadi datang ke Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Tadi pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat, Rizik Syihab ini disambut oleh ribuan pendukungnya yang memang sejak pagi tadi telah berkumpul di depan Mapolda Jawa Barat, karena banyaknya pendukung Rizik Syihab yang berada di depan Mapolda, sehingga kedatangan Rizik Syihab tadi dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Nah, Rizik Syihab pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat ini langsung menuju ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, tempat di mana saat ini pemeriksaan Rizik Syihab sedang berlangsung, dan Rizik Syihab dikawal oleh 2 pengacaranya selama pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hari ini Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi terlapor, yang mana sebelumnya Rizik Syihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri terkait dengan kasus dugaan penodaan lambang negara yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan. Sementara itu, ribuan pendukung dari Rizik Syihab ini masih berada di luar Mapolda Jawa Barat hingga saat ini, namun kondisinya hingga siang hari ini kondusif, tidak terlihat adanya ketegangan yang terjadi di depan gedung Mapolda Jawa Barat sampai siang hari ini. Dan penjagaan juga dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian. Sekitar 800 personil pihak kepolisian telah diturunkan sejak pagi tadi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di depan Mapolda Jawa Barat. Dan hari ini merupakan panggilan kedua, yang mana panggilan pertama Rizik Syihab terjadi pada tanggal 5 Januari yang lalu, namun tidak dapat dipenuhi oleh Rizik Syihab dengan alasan sakit. Marvin. Syasa Wisastro melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Dan kita akan ke informasi lainnya. Pemirsa, fraksi Gerindra dan di DPR tengah menggulingkan rencana pembentukan Pansus Makar. Rencana pembentukan Pansus ini digulingkan terkait proses hukum dan juga penangkapan 11 terduga makar pada Desember kemarin. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan kami. Ada Jessica Wawar langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Jessica, seperti apa sikap para fraksi untuk menanggapi pembentukan dari Pansus Makar ini? Ya, Zakia, sikap anggota DPR maupun fraksi masih beragam terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar. Adapun rencana pembentukan Pansus Makar ini datang dari atau merupakan usulan dari anggota DPR fraksi Gerindra Weni Warrow, dan ini masih sebatas wacana saja dan belum ditindaklanjuti di Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Namun ketika kami mengkonfirmasi dan mencoba bertanya bagaimana pandangan sejumlah anggota DPR dan juga fraksi terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar tersebut, anggota DPR dari fraksi P3 yaitu Ahmad Baidowi menyatakan pembentukan Pansus
pansus makar dinilai tidak memiliki urgensi, apalagi saat ini proses hukum tengah berjalan. Malah fraksi P3 menyarankan diharapkan DPR maupun masyarakat cukup mengawal proses hukum yang tengah saat ini berlangsung di pihak kepolisian. Sementara itu juga fraksi P3 menyatakan proses hukum yang tengah berjalan terhadap 11 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian pada Desember lalu sudah berdasarkan atau memiliki bukti yang cukup kuat. Adapun juga sejumlah fraksi yang menolak terkait dengan pembentukan pembentukan pansus makar maksud kami, yaitu seperti misalnya fraksi PDIP, fraksi Nasdem dan juga fraksi P3. Sejumlah fraksi belum menyatakan sikap secara resmi, namun pimpinan DPR menyatakan rencana pembentukan pansus makar merupakan hak setiap anggota DPR. Untuk pembentukan pansus sendiri harus memenuhi usulan, yaitu usulan ini paling tidak disetujui oleh 25 anggota DPR yang terdiri dari lebih 2 fraksi. Berikut kami sampaikan atau menampilkan sedikit bagaimana tanggapan dari pimpinan DPR dan juga anggota DPR terkait dengan rencana pembentukan pansus makar. Kalau pansus itu selalu merupakan usulan anggota, ya silakan saja. Ya, saya sendiri mau menjadi pengusul, ya. Kalau pansus itu dibentuk, sebab terus terang menurut saya sudah mulai berjalan pengadilan terhadap pikiran dan ini tidak baik sekali bagi negara demokrasi. Ya, demokrasi tidak mengadili pikiran. Negara demokrasi itu mengadili penjahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat. Ya, oke. Pertama, usulan anggota DPR untuk membentuk sebuah pansus itu hak, gitu kan. Tetapi dalam konteks ini, kalau kaitannya membentuk pansus makar, P3 belum melihat urgensi untuk membentuk pansus itu. Jadi apa gunanya? Sudah ada kepolisian gitu. Tentunya kepolisian itu melakukan tindakan sejauh ini sudah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Menanggapi rencana pembentukan pansus makar ini juga, fraksi PAN turut menyatakan pendapat dan berpandangan bahwa pada dasarnya rencana untuk membentuk pansus maupun usulan pembentukan pansus termasuk pansus makar adalah hak setiap anggota DPR. Namun sekretaris fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan baiknya rencana pembentukan pansus makar ini tidak terlalu digiring kepada muatan politis sehingga tidak akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di pihak kepolisian. Zakia. Ya, baik. Terima kasih Jessica Wawor atas info. Anda menyaksikan update pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Imam Besar FPI Rizik Syihab mendatangi gedung DPR. Selain bersilaturahim, kedatangannya juga mengadukan sejumlah hal, termasuk tentang uang baru yang memiliki lambang mirip Palu Arit. Ditemui oleh Wakil Ketua DPR, Rizik Syihab mengadukan sejumlah hal. Dalam keterangannya, Imam Besar FPI ini berencana melaporkan Bank Indonesia, Perum Peruri, hingga pembuat desain uang rupiah baru. Pasalnya logo Bank Indonesia pada rupiah tersebut dianggap menyerupai lambang Palu Arit. Sementara Wakil Ketua DPR menyatakan akan meneruskan aspirasinya dan mengawal proses hukum jika diperlukan. Nah, ini mendesak kelihatannya demi tidak terjadinya disinformasi. Jadi kita minta juga pihak BI bukan hanya sekedar harus mengklarifikasi, tapi juga harus bertanggung jawab di dalam persoalan itu. Nah, karena itu kita dorong persoalan ini ke DPR agar segera bisa diatasi. Karena ini persoalan simbol, bukan persoalan main-main. Simbol yang namanya penyebar luasan daripada paham komunisme ataupun paham-paham PKI dalam segala bentuk dan perwujudan, termasuk dalam bentuk yaitu logo, itu dilarang oleh TAP MPRS nomor 25 tahun. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan menyelidiki dugaan penghasutan dalam pecahan uang Republik Indonesia yang dilakukan oleh Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan, pihaknya akan menyelidiki dugaan hasutan Palu Arit di pecahan uang oleh Rizik. Iriawan juga mengatakan terdapat 2 laporan terkait Rizik. Pertama, laporan penistaan agama oleh PMKRI. Kedua adalah laporan masalah uang bergambar Palu Arit. Polisi sudah meminta keterangan dari Bank Indonesia terkait kebenaran Palu Arit dalam logo pecahan uang RI. BI juga membantah bahwa logo dalam pecahan uang itu merupakan simbol komunisme. Polisi juga berencana akan memanggil saksi ahli dari BI untuk memproses dugaan penghasutan tersebut. Selain dilaporkan terkait dugaan penistaan agama, nama Rizik Syihab juga sempat dilaporkan atas kasus lainnya.
seperti pada kasus dugaan penghinaan lambang negara serta simbol Bank Indonesia pada uang rupiah yang baru diluncurkan. Pada November 2016 lalu, Rizik Syihab dilaporkan oleh salah satu putri Bung Karno, Sukmawati Soekarno Putri, terkait dugaan penghinaan lambang negara. Laporan ini berdasarkan unggahan video yang sempat menjadi viral di media sosial terkait ceramah Rizik Syihab yang diduga menghina lambang negara. Kasus ini sempat ditangani pihak Polda Jawa Barat. Selain itu, nama Rizik Syihab juga sempat dilaporkan menyangkut logo Bank Indonesia pada rupiah yang baru diluncurkan. Laporan ini berawal dari beredarnya sebuah video yang juga sempat menjadi viral di media sosial yang menyebutkan lambang Palu Arit pada rupiah baru. Belum, nanti kita tunggu aja nanti ngelapor siapa. Ya, sekarang belum ada pelaporannya. Ya. Sekarang Kapolda udah menyerahkan itu bakal mendalami soal. Ya pasti kita dalami pasti. Nanti ada pelaporan nanti kita tindak lanjut. Ini laporannya model atau dari pihak? Nanti kita tunggu aja. Apakah sekarang belum ada ya? Apakah nanti model A atau nanti ada yang pelapor dan ya. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dan menunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perkataan tersebut, salah satunya pihak Bank Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, hingga kini Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Rizik Syihab. Ya, sebelumnya Rizik Syihab dilaporkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI atas dugaan penistaan agama pada bulan Desember lalu. Polda Metro Jaya menyebutkan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Rizik Syihab masih dalam tahap penyelidikan. Pihaknya akan memeriksa sejumlah pihak maupun saksi atas kasus yang tengah menyeret nama Rizik Syihab. Sebelumnya Rizik Syihab dilaporkan PMKRI pada akhir bulan Desember lalu atas dugaan penistaan agama. PMKRI menyebutkan dugaan penistaan agama berdasarkan isi ceramah Rizik Syihab yang diunggah melalui media sosial. Selain Rizik Syihab, PMKRI juga melaporkan 2 orang lain yang diduga mengunggah ceramah itu melalui media sosial. Ya, kita kan mempunyai SOP dan tahap-tahap ya di sini. Tetap harus kita lalui di sini. Kita mempunyai SOP dan tahap-tahap yang kita lalui. Ya, kita masih dalam masa penyelidikan, kita lidik dulu. Pemirsa, Teti Pataresia, warga Kelurahan Balai Kembang Kramat Jati, Jakarta Timur tidak terima rumahnya dipasang paksa stiker salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI dan mengajukan protes ke Panwaslu DKI serta menulis kasus ini ke akun Facebooknya. Dan tiba-tiba akun Facebooknya tidak bisa diakses lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sudah hadir di studio Teti Pataresia. Mbak Teti, seperti apa sebenarnya kronologi pemasangan dari stiker? Ya, awalnya mereka datang ke rumah saya, 2 orang ibu-ibu ya kan. Salah satunya saya kenal, salah satu petugas yang mau ngedata itu adalah biasa suka datang ke rumah untuk periksa jentik nyamuk, Ibu Jumantik ya kita sebutnya Ibu Jumantik. Nah setelah itu karena saya taunya dia itu petugas Jumantik, ketika waktu saya ketemu muka di teras saya bilang mau periksa jentik ya gitu kan. Terus dia bilang enggak, gue cuma mau ngedata aja kok, katanya gitu kan. Dia bilang gitu mau ngedata, dia udah siap dengan berkasnya itu ya kan. Terus dari gitu dia tanya, saya duduk di sebelahnya, dia tanya di rumah ini berapa jumlah pemilih suaranya gitu kan. Saya bilang 2 orang. Siapa aja namanya? Nama saya sama nama ayah saya saya sebutkan, terus dicatat sama dia. Udah selesai dicatat, kayak nyobek gitu kan bagian belakang, ternyata itu stiker. Wow. Jadi ternyata bagian belakang stiker itu adalah formulir data untuk pengisian jumlah suara kan, pemilih suara. Begitu di stiker dicopot, saya lihat pasangan stiker paslon nomor 1 gitu kan. Terus saya ngomong, saya emang nggak pilih dia gitu kan. Terus kata si ibu itu ngomong gini, terserah nanti lu mau pilih siapa, kata gitu kan. Gue cuma ngedata doang kok, kata gitu kan.
Terus saya ngomong kayak begini, tapi ini kalau ketahuan sama Bawaslu bisa dianggap pelanggaran loh. Sebab yang ibu data itu dengan pemasangan stiker itu seolah-olah yang ibu data itu adalah pendukung nomor 1 gitu kan. Dia mengaku orang yang petugas Jumantik ini mengaku dari mana, Pak? Dia nggak bilang, tidak memperkenalkan diri entah itu dari kelurahan atau dari RT. Cuman karena saya kenal dengan dua-dua atau yang salah satu itu yang biasa ngecek itu kan. Karena saya kenal dengan salah satunya gitu kan. Makanya kan saya tanya mau cek jentik ya gitu kan. Enggak, gue cuma mau ngedata. Ini pertama kalinya didata atau sudah pernah sebelumnya didata untuk pemilih? Kalau untuk pemilih sebenarnya saya udah didata resmi sama dari pihak apa sih itu namanya kalau suka itu. Jadi saya dapat stiker warna kuning kan. Itu saya udah didata KPPS. Saya sudah didata bulan Oktober lalu ya sudah didata. Makanya itu kan hanya jumlah pemilih berdasarkan kartu keluarga kan. Sama Dan nama. ketika didata lagi, Mbak tidak mempertanyakan kenapa harus didata lagi. Ini kan sudah enggak. Jadi saya nggak kepikiran ke sana. Cuma begitu udah didata, begitu sudah dilepas dari stikernya itu, saya baru tahu oh ini berarti ada sesuatu gitu kan. Kenapa harus dibalik stiker itu dia punya data gitu kan. Baik, setelah Anda memprotes, Mbak, apakah dia tetap ngotot menempelkan stiker tersebut atau terjadi? Karena sudah terjadi pendataan, akhirnya itu saya biarkan stiker itu terpasang buat barang bukti dong. Karena sudah terjadinya pendataan gitu. Saya nggak mau langsung copot. Jadi barang bukti untuk melapor ke Panwaslu. Iya, buat melapor ke Panwaslu atau ke Bawaslu. Cuman karena kebetulan saya nggak punya akses untuk berhubungan dengan Panwaslu dengan Bawaslu, akhirnya saya posting di Facebook. Jadi hari itu kejadian, jam 10 kejadian, jam 11 saya posting di Facebook. Sebelum ke Facebook, saya ingin tanya soal Panwaslu. Apa yang Anda sampaikan? Apa yang Anda laporkan kepada Panwaslu? Sebenarnya sih saya nggak melaporkan ke Panwaslu. Jadi pada malam tanggal 31 Januari itu sekitar jam 8 malam tiba-tiba ya setelah sudah jadi viral ya, postingan saya itu setelah jadi viral, itu pihak datang ke rumah malam-malam, ngakunya sih dari Bawaslu. Ngakunya dari Bawaslu. Jadi saya bilang ini buat barang bukti aja biar sampai ke Bawaslu gitu kan. Biar ditindaklanjuti. Kami dari Bawaslu, Bu, gitu kan. Saya langsung datang dari kota gitu kan. Sudah gitu ada salah satu lagi yang orang, iya Bu, dia atasan saya, kata si salah satu itu dari Bawaslu. Jadi yang dia harapkan sih kalau misalnya besok-besok ke depannya kalau ada kejadian seperti ini, lebih baik ditolak aja dari awal, jadi nggak usah sampai sempat ramai di medsos. Berarti petugas yang mengaku Bawaslu itu mempermasalahkan Anda yang membuat hal ini viral. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang, jadi sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Saroji ya namanya ya, Pak Saroji itu sepertinya kok saya yang didakwa gitu kan. Waktu dipasang stiker itu ada kesepakatan apa saja waktu itu? Jadi ada kesepakatan atau tidak, dipaksa atau tidak gitu kan. Itu kan saya udah jelasin bahwa ini permasalahannya bukan masalah stikernya lagi, tapi masalah pendataannya gitu kan. Kalau seandainya dia pasang stikernya tanpa didata, mungkin saya biarkan gitu kan. Tinggal orangnya pergi, tinggal saya copot. Tapi justru karena sudah ada pendataan di balik stikernya itu, ya kan, otomatis itu harus saya biarkan gitu kan. Saya biarkan dipasang untuk barang bukti. Baik. Gitu. Nanti kita lanjutkan kembali. Warga Kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur protes atas pendataan dan penempelan stiker pasangan calon gubernur tertentu oleh petugas kelurahan. Kejadian ini sempat menjadi viral di media sosial dan sudah ditangani Panitia Pengawas Jakarta Timur. Ini adalah rumah Teti Pataresia, warga Kramat Jati, Jakarta Timur yang sempat menyampaikan curahan hati terkait dengan pendataan yang diselingi dengan adanya penempelan stiker salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang dilakukan oleh oknum yang diduga merupakan petugas kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur. Dan penempelan stiker tersebut ternyata dilakukan di sepanjang Gang Haji Ahmad dan sejumlah rumah yang ada di Kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur. Teti kemudian mendapatkan undangan klarifikasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Panwas Jakarta Utara atas unggahan pada akun media sosial Facebook miliknya tentang pemberian stiker pasangan nomor urut 1 oleh petugas Jumantik Kelurahan Balai Kambang. Teti pun mengaku mengungkapkan kekecewaannya atas penempelan stiker paslon Agus Silvi oleh petugas Jumantik Kelurahan Balai Kambang pada 29 Desember 2016. Petugas tersebut berdalih mendata Teti sebagai peserta pemilih.
udah pernah didata, ya kan, waktu itu bulan Oktober, ya itu saya dapat stiker sebagai pemilih, sudah terdaftar sebagai pemilih resmi. Nah kalau yang ini makanya kan setelah ibu-ibu tanggal 29 kemarin ibu itu bilang katanya mau mendata, ya saya agak bingung juga gitu kan, orang saya sudah didata resmi kok kan gitu kan, kok didata lagi, udah gitu didata di balik stiker ternyata selain mendata mereka juga ini dengan apa pendataan dengan disertai dengan penempelan stiker paslon nomor 1. Bukan hanya rumah Teti, melainkan juga sejumlah rumah di Gang Haji Ahmad. Setelah kami usut di kantor kelurahan, Lurah Balekambang tidak pernah menugaskan petugas Jumantik mendata pemilih karena bukan wewenangnya. Petugas yang bersangkutan kemudian diberhentikan setelah mengaku sebagai relawan Agus Silvi. Kita berhentikan aja sebagai kader Jumantik, seperti itu, supaya buat perhatian buat dia bahwa kita ini adalah netralitas, karena kader Jumantik itu kan juga mendapatkan honor dari Pemda DKI. Masyarakat pemilih diimbau turut mengawasi dugaan kecurangan selama rangkaian Pilkada serentak 2017. Laporkan ke panitia pengawas pemilihan di kota ataupun kabupaten tempat Anda berada segera. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Cahya Sunandar, Metro TV. Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat selaku Cagup dan Cawagup nomor urut 2 melawan berbagai berita hoax di media sosial. Untuk menangkal berita hoax, tim sukses Ahok Jarot pun menampilkan berbagai kesuksesan kinerja keduanya. Tim pemenangan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Jarod Saiful Hidayat memiliki cara tersendiri untuk melawan berbagai berita hoax di media sosial. Clara Tampu Bolon selaku tim sukses Ahok Jarot mengungkapkan pihaknya memperkuat konten media sosial dengan menampilkan berbagai kesuksesan kinerja keduanya dalam menata dan membangun Jakarta. Clara juga menampilkan berbagai belusukan Ahok Jarot ketika bekerja dan menghindari penggunaan kata-kata kasar di media sosial. Mabes Polri menegaskan buku Jokowi Undercover hanya berisi fitnah dan dibuat tanpa berdasarkan riset dari sang penulis. Terkait hal itu, Polri akan menyelidiki percetakan buku Jokowi Undercover serta penyebaran dan penjualan buku tersebut. Mabes Polri menyebutkan buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Tri tidak dilandaskan dengan data yang valid. Oleh sebab itu, buku tersebut hanya berisi opini pribadi penulis. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto menyebutkan dalam bukunya Bambang Tri hanya mengutip dari beberapa diskusi di Facebook tanpa menggunakan riset secara akurat. Sejauh ini polisi belum mengetahui motif Bambang Tri yang sudah menjadi tersangka. Dia mengambil bahan untuk membuat buku ini adalah dari medsos atau dari obrolan-obrolan dalam dunia maya. Jadi dia analisa sendiri, dia kumpulkan, dia gatok-gatokkan istilahnya, kemudian dia simpulkan sendiri sehingga menjadi narasi-narasi yang seolah-olah itu sebuah kebenaran yang dituangkan dalam sebuah buku. Termasuk juga foto-foto yang ada. Alasannya dia menggunakan analisa fotometrik. Kita tanya dari mana Saudara Bambang memiliki kemampuan itu. Dia cari di Google. Ya, dari Google ada petunjuknya, kemudian dia coba membandingkan foto satu dengan foto yang lainnya dengan caranya sendiri. Sehingga disimpulkan cocok. Cocok yang disimpulkan oleh dirinya sendiri. Pemirsa, meme Pizza Hut ramai beredar di media sosial usai sidang keempat kasus Basuki Cahayapurnama. Plesetan ini ramai diperbincangkan setelah salah satu saksi sidang Ahok salah menuliskan nama salah satu restoran cepat saji di riwayat pekerjaannya. Pasca sidang keempat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok atas kasus penodaan agama, meme Pizza Hut marak beredar di media sosial. Pizza Hut ramai diperbincangkan setelah Ahok memberikan pernyataan usai sidang. Ahok mengungkapkan ada beberapa kejanggalan dari saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
Salah satunya terkait data diri saksi novel Haidir Hasan Bakmukmin alias Habib Novel. Dalam berita acara perkara, Novel menulis pernah bekerja di Pizza Hut tahun 1992 hingga 1995. Setelah dikonfirmasi, tempat bekerja yang dimaksud Novel, yaitu restoran Pizza Hut. Data yang keliru ini kemudian kesalahannya dilimpahkan kepada polisi, padahal data tersebut diisi oleh saksi sendiri. Ahok menduga Novel merasa malu pernah bekerja di tempat yang pemimpinnya tidak seiman. Lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di Pizza Hut. Pizza Hut punya orang Amerika. Lalu dia sengaja di berita acara tulisannya itu Pizza Hut jadi beda. Jadi tulisan Pizza Hut-nya itu dia sengaja ubah. Ini saya kasih lihat ya, dia kerja di Pizza Hut dia rubah. Saya pun sampai ketawa, ditanyain dia akhirnya ngaku. Dia nggak perhatikan katanya, padahal semua kan mesti tanda tangan ya. Tagar Pizza Hut kemudian banyak diunggah netizen hingga menjadi trending topik di media sosial Twitter. Selain data Novel yang tidak sesuai, Ahok juga menyebut ada salah satu saksi yaitu Gusjo Setiawan yang mengaku sebagai advokat namun belum resmi disumpah sebagai advokat. Tak hanya itu, Gusjo juga diketahui menjabat sebagai koordinator koalisi advokat rakyat yang mendukung pasangan calon nomor urut 1. Namun salah satu saksi Samsul Hilal memastikan saksi tidak memiliki keterikatan atau kepentingan lain dalam kasus ini. Para pembela terdakwa, dia mengarahkan kita para pelapor ini berafiliasi kepada salah satu partai politik. Jadi tidak ada kaitan dengan apapun. Di dunia dan di akhirat saya bertanggungjawabkan. Bagi pengacara, afiliasi saksi dengan partai politik perlu ditelusuri. Dia punya kepentingan karena ada kebencian sejak lama, nah ini sulit untuk diterima menjadi saksi yang bisa katakanlah ya menjadi alat bukti di pengadilan untuk itu. Ya, jadi dalam hal ini ya kita memang perlu menguji saksi tersebut. Dalam sidang Selasa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 6 orang saksi yang juga merupakan pelapor dugaan penistaan agama. Namun hanya 4 saksi yang hadir, yaitu Novel Haidir, Muhsin, Joy Setiawan, dan Samsul Hilal. Selain itu, 2 saksi lainnya yaitu Nahdi Nasabandi telah meninggal dan Muhammad Burhanuddin berhalangan hadir. Persidangan Ahok akan dilanjutkan kembali pekan depan, sidang akan menghadirkan sejumlah saksi lain dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Tim Liputan, Metro TV. Saya sempat membaca di salah satu media pernyataan dari anggota tim kuasa hukum Humphrey Jemat yang mengatakan bahwa kesaksian dari para saksi tidak kredibel dan tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Apa alasannya? Ya, alasannya kembali lagi kepada begini, keterangan saksi itu kan harusnya kredibel. Artinya dia itu sungguh-sungguh memang motivasinya juga benar. Kehidupannya benar, tapi begini, bagaimana saksi ini bisa dibilang kredibel, sedangkan dia banyak lupa, ya ini contoh ya ada satu saksi ini. Ada satu saksi yang ditanya jawabannya lupa-lupa. Lupa melulu, ini SD-nya lupa di mana, tahunnya lulusnya, SMP-nya lupa tahun berapa lulusnya. Apa korelasinya kemudian dengan kasus? Nah, ini kredibilitasnya begini, kalau misalnya ya, ini contoh ya, dia sekolahnya saja dia lupa, ya dia tidak tahu. Kemudian kesaksiannya semua juga lupa. Lalu bagaimana dia bisa meyakini betul ya bahwa Pak Ahok ini kesaksiannya tuh menista agama dan dia merasakan bahwa ini sebetulnya satu penghinaan. Jadi secara analoginya sudah lucu, ini orang yang lupa-lupa ingatan begitu, tapi ingatannya begitu tajam ketika menyangkut masalah Pak Ahok. Sedangkan pribadinya sendiri sudah enggak, ini hanya satu contoh. Contoh yang lain, masalah kan tadi dibilang bagaimana dengan orang yang kerja 3 tahun, tapi nggak tahu tuh perusahaannya perusahaan dari Amerika apa dari Itali. Malah dia bilang Pak Ahok itu goblok karena Pizza Hut itu dari Itali bukan dari Amerika. Ini hanya contoh. Sedangkan dia cuma dengar video Pak Ahok 29 menit. Nah ini ada yang lebih menarik lagi. Kita contoh kredibilitasnya bagaimana. Ini kita ambil contoh. Pada waktu Pak Ahok pidato di Kepulauan Seribu, yang dipermasalahkan kan pidatonya Pak Ahok kan.